Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa BBS TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kali ini masuk di kajian yang sangat penting tentang bagaimana cara menghadapi dosa-dosa besar. Seperti yang kita bahas di sesi yang sebelumnya ya, tentang cara penanganan masalah. Semua orang pasti punya masalah. Tapi kalau misalkan masalah Anda sekarang ini harus tahu masalah kita itu ada di mana. Apakah yang salah teknis, ataukah yang berupa ujian, atau mungkin bisa berupa adab. Kalau yang ujian, solusinya adalah bersama syukur. Tapi kalau adab, tobat dulu, sabar sama dan tawakal. Nah, sekarang apa sih dosa-dosa besar itu? Pada prinsipnya ya, Allah tuh menginginkan semua manusia itu adalah masuk surga. Cuma sayangnya banyak orang itu mereka tanpa sadar dia itu jauh dari Allah ya, dengan melakukan dosa-dosa kecil. Dosa kecil yang diulang-ulang akhirnya menjadi dosa besar. Salah satu contohnya misalkan dosa besar yang pertama adalah dosa syirik. Dosa syirik adalah dosa yang sangat besar sekali, sehingga Allah itu tidak mengampuni dosa ini kalau kita mau melakukan hal itu. Contohnya misalkan kita kok melakukan dosa syirik ya, seperti contohnya misalkan Anda sekarang ini lagi sakit ya, atau lagi mengejar sesuatu, ada hajat, Anda berikhtiar. Tapi kalau Anda hanya ngandelin karena ikhtiar Anda, terus Anda menjadi selesai solusi Anda, hajat Anda itu, tanpa sadar Anda menjadi melakukan dosa syirik. Itu salah satu contoh kecil. Yang berikutnya, mungkin Anda konsultasi kepada seseorang. Misalkan kepada seseorang yang Anda percaya. Terus dia sampai akhirnya Anda menjadi tergantung kepada orang ini. Anda menjadi melakukan dosa syirik. Yang kedua, dosa besar yang kedua adalah dosa durhaka kepada orang tua. Durhaka orang tua ini, Masya Allah, semua orang mereka itu bisa sukses karena adalah bantuan dari orang tua, doa dari orang tua. Jadi Anda jangan terlalu bangga kalau memang Anda sukses. Tapi kalau misalkan orang tua masih hidup ya, itu kebanyakan karena faktor orang tua yang mendoakan Anda. Sehingga Anda benar-benar sekarang ini, pemirsa BBS TV yang dirahmati Allah, Anda kalau melakukan dosa besar yang ini, ada kasus juga, ada salah satu guru kami, dia tanpa sadar karena menjual tanah, pinjam tanahnya dari orang tuanya tanpa izin untuk bisnisnya, dia akhirnya seperti dia melakukan durhaka pada orang tua, sehingga bisnisnya dia menjadi bangkrut. Itu salah satu contoh dosa besar yang kedua. Dosa besar yang ketiga adalah meninggalkan sholat. Kenapa kok kita akhirnya melakukan dosa meninggalkan sholat? Karena kita itu nggak pernah mencoba untuk latihan sholat di awal waktu. Sholat awal waktu menjadi tepat waktu. Kita seringkali sholatnya apa? Mengakhirkan waktu. Karena mengakhirkan waktu, misalkan contohnya pakai prinsip ekonomi, sholat duhur misalkan jam 2:30 sekalian nunggu waktu asar, sekalian sholat duhur nanti sambil nunggu adzan sholat asar. Tanpa sadar kalau misalkan Anda melakukan hal ini, mungkin Anda menjadi terlewatkan karena waktunya mepet, menjadi Anda meninggalkan sholat duhur. Itu adalah tentang dosa besar meninggalkan sholat. Yang berikutnya, dosa besar yang keempat ya, dosa besar rezeki haram. Rezeki haram itu, Masya Allah, di beberapa ayat Al-Quran itu Allah menyampaikan, carilah rezeki yang halal dan beramal soleh. Sehingga Anda kalau misalkan beribadah apapun, tapi kalau rezeki Anda itu rezeki haram, ya amal ibadah Anda nggak diterima. Dosa besar yang kelima apa? Dosa zina. Dosa zina ini, Masya Allah, di Al-Quran kan disampaikan, jangan dekati zina.
dekati aja itu nggak boleh, apalagi melakukan zina. Itu dosa besar yang Masya Allah, yang sangat berat itu, karena hukumannya dirajam. Dirajam itu berarti Anda nggak dapat rezeki cukup lama kalau memang Allah menghendaki. Dosa besar yang keenam, apa dosa besar yang keenam? Memutuskan tali silaturahim. Memutuskan tali silaturahim ini, kita itu kalau misalkan lagi siwa nggak nyapa sama orang lain, apalagi kalau muslim, itu muslim kan sama saudara kita, itu batasi jangan sampai lebih daripada 3 hari siwaan itu. Jadi kalau misalkan Anda mohon maaf itu jangan hanya nunggu saat Idul Fitri 3 hari langsung mohon maaf nambung silaturahim lagi. Yang berikutnya dosa besar yang ketujuh apa itu? Dosa besar dusta. Dusta, Anda bohong, Anda jadi saksi palsu, itu dosa besar yang ketujuh. Dosa besar yang ke-8, minum khamr. Khamr itu Masya Allah, khamr itu banyak kasus kejadian ya. Orang-orang itu mereka kalau sudah mereka melakukan kejahatan, kebanyakan mereka itu minum khamr dulu. Dengan khamr itu mereka menjadi lupa, nggak ingat dengan dirinya sendiri, sehingga akhirnya dia tahu-tahu karena faktor pengaruh dari khamr tadi itu dia menjadi jahat, dia lupa. Tapi setelah pengaruh dari khamr itu tadi hilang, dia menjadi sadar. Dosa besar yang ke-9 adalah dosa besar yang hibah. Dosa besar hibah itu kelihatannya sepele. Rasanya itu dosa besar, teman-teman pemirsa BSTV yang dirahmati Allah. Anda itu sekarang ini kan sesi yang di televisi, mohon maaf bagi yang punya televisi ya, itu infotainment itu berbahaya ya. Infotainment itu dosa. Semua yang ada yang mulai dari produsernya sampai yang nonton segala macam itu mereka melakukan dosa besar itu. Untuk itu pemirsa BBS TV yang dirahmati Allah, Anda sekarang ini benar-benar jangan usahakan jangan melakukan dosa-dosa kecil sampai aneh kalau dosa kecil berulang menjadi dosa besar. Mohon maaf bila saya ada salah. Semoga kajian kita sekarang ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua sehingga kita nanti meninggal dengan mati husnul khatimah. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.